Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi klasifikasi materi, unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, klasifikasi materi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengklasifikasikan materi dari bahan yang kita kumpulkan. Yang pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, memasukkan benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Yang keempat, memberi nama sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Nah, itu pengklasifikasian materi, ya. Jadi, apapun benda yang akan kita amati, kita harus mengklasifikasikan dulu supaya tidak tercampur antara si A dengan si B-nya. Kemudian unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kita bahas satu persatu. Dari mulai unsur terlebih dahulu. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya di sini unsur logam dan lambangnya. Yang pertama ada aluminium, ya, lambangnya itu A dan L. Kemudian aurum atau emas, simbolnya itu A dan U. Kemudian argentum atau perak, simbolnya itu A dan G. Perum atau besi, F dan E, dan lain sebagainya. Contoh unsur non-logam dan lambangnya. Yang pertama ada oksigen, yang selalu kita setiap hari hirup ya Bapak Ibu. Simbolnya yaitu O. Kemudian hidrogen, simbolnya itu H besar. Kemudian yang ketiganya karbon, simbolnya yaitu C besar. Itu beberapa jenis unsur yang ada di mata pelajaran ini. Kemudian yang kedua ada senyawa. Senyawa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air, gula, garam, asam, cuka, dan lain sebagainya. Bahan tersebut merupakan contoh dari senyawa. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Yang pertama, air unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur yang suka ada dapur kita, yaitu natrium dan klorida. Penyusunnya natrium plus klorin. Terus yang ketiga, gula tebu atau sukrosa. Penyusunnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian ada campuran. Nah, di sini campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Yang pertama ada campuran homogen, yaitu larutan asam basa dan garam. Yang kedua indikator, yang ketiga garam. Itu yang termasuk jenis campuran homogen. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Misalnya, campuran air dan pasir, keduanya tidak mungkin bisa tercampur. Jadi, Bapak Ibu bisa memprediksi, oh ini air dicampur dengan pasir karena tidak menyatu, ya, karena tidak menyatu antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada cara memisahkan campuran. Nah, pada ekstra pramuka kalau di sekolah formal itu ada materi tentang penjernihan air. Nah, ini salah satu contohnya yaitu proses filtrasi atau penyaringan, yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Kemudian ada sentrifugasi, yaitu metode ini sering digunakan di bidang kesehatan, yaitu untuk memisahkan sel darah merah dan sel
darah putih dari plasma darah. Yang ketiga, ada distilasi atau penyulingan. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda di titik didihnya. Dan yang keempat adalah kromatografi, yaitu metode ini sering digunakan untuk pengetesan urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, kemudian ada beberapa benda yang dapat mengalami perubahan. Pertama, ada yang dinamakan perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, misalnya es yang mencair. Yang kedua, ada yang dinamakan perubahan kimia, perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya, misalkan kayu yang dibakar. Nah, kemudian ada suhu dan perubahannya. Bagaimana kita mengetahui suhu benda? Yang pertama, kita menggunakan jenis termometer. Nah, ketika mungkin hampir semuanya ya, Bapak Ibu termasuk saya juga pernah diperiksa ke tim medis atau kesehatan, ke dokter, itu kalau misalkan suhu tubuh kita tidak normal, kita pasti menggunakan termometer terlebih dahulu. Nah, di sini ada termometer zat cair. Ini biasanya digunakan di termometer laboratorium, termometer suhu badan, ya. Itu yang sering kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Kemudian ada termometer bimetal. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Nah, kemudian yang keduanya ada skala suhu. Nah, saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan ada juga Kelvin. Penggunaan matematika pada perbandingan skala suhu, skala Celcius berbanding skala Fahrenheit, berbanding juga skala Reaumur berbanding skala Kelvin, yaitu 100 berbanding 80, berbanding 180, dan berbanding 100. Perubahan suhu juga terjadi pada proses fermentasi, misalnya pada proses pembuatan tape. Nah, yakin Bapak Ibu di rumah juga ada yang mungkin pernah membuat tape. Tape itu ada dua jenis ya, ada tape dari ketan, ada juga tape dari singkong. Nah, itu sama prosesnya melalui proses fermentasi, ya, proses fermentasi, dan memerlukan suhu, yaitu sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian ada juga perubahan akibat suhu. Yang pertama, pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit diamati secara langsung, tetapi seringkali dapat dilihat pengaruhnya. Misalnya pada saat menuangkan air panas ke dalam gelas. Tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas tersebut terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata. Rel kereta api dibuat bercelah supaya ketika terjadi pemuaian tidak terjadi pembengkokan pada rel kereta tersebut. Kemudian ada pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Karena apa? Kalau terlalu keras ban tersebut, kita tidak bakal nyaman untuk mengendarai sepeda tersebut. Motor ataupun mobil ketika terlalu keras, si bannya itu nggak bakalan nyaman dipakainya. Nah, mungkin Bapak Ibu, itu materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dikerjakan penilaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.